Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Figur Herbidiansa dengan PES 51 Di sini saya akan sedikit meresum dari arsitektur Atmega 64 dengan CR. Dimulai dari yang pertama yaitu arsitektur Atmega 64. Jadi Atmega 64 ini yaitu microcontroller dengan berdaya rendah berdasarkan arsitektur RISC yang ditingkatkan AVR. Nah, dengan mengeksekusi instruksi yang kuat dalam suatu siklus clock, Atmega ini dapat mencapai throughput, yang dimana throughput ini adalah tingkat produksi, mendekati 1 Mbps per megahertz. Jadi memungkinkan perancang sistem untuk mengoptimalkan konsumsi daya dengan kecepatan pemrosesan. Jadi ini adalah gambar dari diagram blok Atmega 64 itu sendiri. Dimulai dari port A yaitu PA7 sampai dengan PA0. Ini yaitu memiliki karakteristik drive simetris dengan kemampuan sumber yang tinggi. Selanjutnya ada port F yaitu PF7 dengan PF0. Ini adalah pin dengan pin tri-state ketika kondisi reset menjadi aktif. Jika JTAG interface-nya ini enable, maka pull up resistor ada di pin PF7, PF5, dan PF4 akan aktif meskipun dalam kondisi reset. Nah, selain pada PE0, PE7, PB0, PD0 selain digunakan input-output, PE0 ini bisa digunakan pada komunikasi yaitu user 0. Lalu PB0 ini dapat digunakan komunikasi SPI. Lalu di PD0 ini dapat digunakan komunikasi user 1 dan 2 wire serial interface. Selanjutnya bagaimana cara kita melakukan pemrogramannya yang bisa mengakses ke dalam memori yaitu adalah JTAG. Jadi contohnya seperti on-chip debuggingnya itu melalui JTAG sampai dengan program flashing ini pun ke dalam JTAG juga. Jadi JTAG ini apa? Jadi JTAG ini yaitu salah satu fitur komunikasi yang kita akan gunakan pemrograman di dalam mikro. Dan di JTAG sendiri itu juga dapat melakukan instruksi seperti pemrograman logic yang seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya, apakah clock bisa di overclock? Tentu bisa. Jadi clocknya akan masuk ke osilator, lalu masuk ke register timing and control. Nah, yang perlu dilihat di sini adalah fungsi reset. Jadi fungsi reset adalah dia yang mengatur di antara timing and control. Jadi jika ada fungsi reset, maka akan mengembalikan semuanya ini menjadi posisi 0. Karena apa? Karena kendali utamanya dari mikro itu adalah clock. Oke, next. Oke, selanjutnya itu si ARM arsitektur. Jadi di si ARM ini sedikit berbeda dari Atmega. Jadi dari singkatan ARM sendiri yaitu Advanced RISC Machine. Lalu di si ARM ini ada fungsi clock yang dimana di fungsi clock si ARM ini yaitu sebagai fungsi utama. Jadi jika ARM-nya belum mengatur clock, maka peripheral manapun itu tidak dapat diakses. Terus lalu mana peripheral clock-nya itu di sini contoh dari si ARM pada gambar ini yaitu ada APB1 sama APB2. Lalu di peripheral clock-nya ini bisa kita mengatur timernya yaitu di PCLK ini. Kita bisa mengatur setiap peripheralnya, mengatur timer setiap peripheralnya. Lalu sebelum ke PCLK ada APB prescale. Lalu sebelum itu kita mengatur HCLK. Lalu sebelumnya ke HCLK itu ada AHP prescale. Sebelum ke AHP prescale ada sistem clock. Dan di mana sebelum sistem clock ini ada yang namanya multiplexer. Nah, di multiplexer contoh gambar ini ada clock internal dan ada clock eksternal dan ada overclock. Nah, gimana cara memilih internal, eksternal sama overclocknya ini diatur oleh CSS.
Nah, di RTC, komunikasi RTC juga ada multiplexer, seperti di sini ada multiplexer. Terus di komunikasi I2S juga ada multiplexer. Lalu di RTC juga ada clock internalnya sendiri, yaitu menggunakan LSI. Nah, jadi ini input frekuensinya. Di sini menggunakan 25 MHz ya. Jadi masih bisa dinaikkan sampai 70 MHz. Jadi memang itu kelebihannya dari ARM, kita bisa menaikkan input frekuensinya. Terus lalu di sini input frekuensinya kita bisa mulai dari 0 sampai 1000 kHz. Oke. Lalu ini yaitu overclocknya. Di overclock ini sendiri juga bisa milih dari clock internal sama clock eksternal. Lalu di komunikasi I2S sendiri juga terdapat multiplexer seperti multiplexer lainnya. Di sini ada overclock sama external clock. Di external clock sendiri juga terdapat input frekuensi sendiri di sini, yaitu masih ada di bawah. Jadi kesimpulannya, jika butuh konektivitas cepat, maka ARM ini solusinya. Lalu dengan memahami arsitekturnya, maka itu akan memudahkan kita untuk memahami mikronya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.